Halo kawan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari video sebelumnya mengenai cara simple trading forex dengan M15. Nah, ini dari Pak Yuda EP. Halo Pak Yuda, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Pertanyaannya seperti ini. Tim frame favorit atau tim frame terbaik menurut Abang, tim frame berapa? Seandainya disuruh pilih hanya satu TF saja. Oke, saya akan jelaskan dalam sebuah chart dan semoga ini juga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Dalam melakukan analisa, ketika satu tim frame saja sebenarnya sudah bisa. Nah, contoh seperti ini. Ini ketika ada penarikan trendline 1, 2, 3 dan titik 4 dia memantul, harga langsung naik. Gitu. Tapi alangkah bagusnya jika kita melihat tim frame yang lebih kecil. Maksudnya bagaimana? Begini, dalam sebuah pergerakan, misalkan ketika dalam kondisi naik, biasanya ada sebuah area koreksi. Nah, ketika koreksi ini berakhir, biasanya harga akan naik kembali minimal ke area resisten terdekat, atau biasanya 1 atau 2 atau 3 kali lipat dari area koreksi ini. Itu. Contohnya juga begini. Nah, ini naik. Saya akan hapus dulu. Ketika kondisi naik, di sini koreksi. Dan ternyata setelah selesai koreksi, kita bisa melihat bahwa pergerakan harga langsung naik. Nah, kekurangannya kalau hanya satu tim frame saja, kita tidak bisa melihat dari akhir dari koreksi ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat satu tim frame atau satu tahap di bawahnya, kita akan melihat lebih jelas. Nah, begini. Ini kan naik, lalu koreksi. Nah, ketika dalam area koreksi ini, kita lihat di sini. Nah, misal contoh kasus ini tren naik, lalu kalau di tim frame H1 nya begini, ini misal. Nah, ini adalah area koreksi atau biasanya ada chart pattern dan lain-lain. Nah, ketika menembus area trend line ini dan area resisten ini, biasanya harga naik minimal ke area resisten terdekat dan biasanya beberapa kali lipat dari area koreksi ini. Contoh kasusnya juga gini. Ini kan naik, lalu di sini terbentuk koreksi dan membentuk area trend line baru. Saya akan rubah warnanya. Nah, terlihat sebuah area trend line baru dan ketika menembus area trend line, bahkan ini juga menembus area resisten. Kita lihat harga langsung naik gitu. Dan ini lebih akurat. Jadi minimal 2 tim frame. Gitu. Tapi kalau ditanya dipilih satu tim frame, maka saya akan pilih H4 gitu. Tapi alangkah baiknya minimal 2 tim frame. Nah, contoh kasus lain begini. Kita lihat mana tadi. Nah, ini. Kita lihat ini kan juga sama gini. Trennya turun lalu dia naik. Naik. Bahkan di sini beberapa kali gini. Beberapa kali begini. Biasanya ketika menembus area support ini, harga langsung melanjutkan penurunannya. Namun kalau dilihat lebih jelas pada tim frame H1, nah ini kan sebuah area penurunan, koreksi, penurunan, dan dia naik lagi ke sini. Nah,
kalau dilihat di sini, dia kan tembus trendline, kemudian harga melanjutkan penurunan. Tuh, jadi kalau minimal melihat satu time frame satu tahap di bawahnya, akan lebih jelas, gitu, akan lebih akurat. Oke, kita lihat contoh lagi. Dan ini sedang running profit kawan ya. Nah, kita lihat lagi, ini analisa kemarin di USD CHF. Nah, kita lihat dalam sebuah pergerakan harga, konsepnya kan kalau turun begini, turun, misalkan ada koreksi. Setelah koreksi ini berakhir, harga langsung turun lebih dalam. Nah, kalau seperti ini, nah ini kan turun, naik. Nah, kalau seperti ini, kita belum tahu di mana akhir dari area koreksi ini. Tapi kalau melihat satu time frame di bawahnya, ini lebih jelas. Oke, nah jelas kan? Ini ada sebuah penurunan. Nah, ternyata di sini terkompresi. Harga membuat trendline terbaru. Kan ini rectangle ya. Kalau tidak salah. Ya. Nah, penurunan, koreksi. Setelah koreksi ini berakhir, tanda koreksi ini berakhir, biasanya dia menembus area resisten support terdekat kalau tren turun, atau menembus area trendline. Nah, setelah menembus area trendline, ternyata harga langsung bergerak turun. Nah, begitu kawan-kawan semuanya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau abang disuruh milih satu time frame, saya akan memilih di H4. Gitu. Dan alangkah lebih bagusnya, ini sekedar saran bagi teman-teman semuanya yang melihat video ini, dikombinasikan dengan beberapa time frame, minimal satu time frame di bawahnya atau satu time frame di atasnya. Bagi kawan-kawan yang ingin mempelajari video selanjutnya, di sini ada kelas candlestick, kelas support dan resisten, kelas chart pattern. Silakan kawan-kawan langsung saja ke channel Dinda Purkon, ya, halaman utama. Oke, mungkin itu pembahasan kali ini. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses dan profit.